Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya Chef Beng. Hari ini saya akan membuat strawberry coklat cake. Pastinya simple banget karena saya mau menggunakan Thermomix ya. Hari ini kita mau bikin dekorasi yang bisa festifnya ke Natal. Jadi kalau misalkan mau coba, ini gampang banget, gampang sekali untuk dicoba di rumah ya. Oke, kita mau mulai aja karena untuk 1 jam ke depan saya akan memberikan teknik-teknik bagaimana cara membuat kuenya, cara mendekorasi, juga cara menghiasnya. Nah, kalau ada yang pertanyaan silahkan diketik aja. Nanti pada saat Q&A akan dibacain, saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, gitu aja ya. Oke, kita mulai dulu. Pertama-tama untuk resep nggak usah khawatir karena resepnya ada di Thermomix dan nanti akan di-share juga sih gitu ya. Oke, saya menggunakan resep di sini ombre cake ya. Resepnya sudah ada di mesin, tapi akan saya ganti dulu ya untuk beberapa bahan berikut nih. Kayak misalnya ya, kalau kita klik ke bawah di sini kan ada ingredientnya ya. Saya bacain masing-masing ya. Ini ada unsalted butter soft ya. Ini udah temperatur suhu ruang. Saya menggunakan 100 gram. Kalau di mesin 80 ya. Kemudian ini sebenarnya jadi juga, cuman saya punya preference resep sendiri gitu dari sini. Oke, kemudian caster sugar 250. Saya menggunakan 200 ya. Gula pasirnya gula pasir biasa aja. Kalau misalnya memang ada caster sugar juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada 4 telur yang putihnya aja. Jadi ini sedikit non kolesterol lah ya, karena kuningnya kita nggak pakai. Oke, saya menggunakan sama 4 putih telur juga. Kemudian saya menggunakan 150 gram susu. Nah, saya bagi dua, 150 gram itu di 100-nya susu, 50 gramnya di sour cream atau yogurt ya. Nah, itu fungsinya untuk membuat kuenya makin moist, untuk membuat kuenya tuh makin fluffy gitu. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan acidic di situ, harus ada penambahan soda kue. Nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bahannya. Saya menggunakan 320 plain flour. Ini saya menggunakan terigu protein sedang ya. Oke, terus kemudian di sini ada baking powder 2 teaspoon. Saya juga menambahkan 1 teaspoon soda kue ya. Terus kemudian ada 1 teaspoon vanilla extract, saya skip. Saya ganti dengan 1 teaspoon strawberry pasta ya. Ganti ini. Oke, lanjut lagi. Terus kemudian ada sea salt ya, saya juga menggunakan garam. Terus ada food coloring ya, saya nggak usah, saya skip karena udah langsung dari strawberry pastanya udah ada warna. Udah selesai sampai di situ untuk adonannya. Kita kembali lagi ke depan, kita mulai start ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini dia masih koneksinya masih. Oke, nah kita start cooking. Oke, pertama-tama dia suruh kita untuk panaskan dulu ovennya 160 ya. Ini bagus sekali karena biasanya kalau kita bikin itu lupa manasin. Jadi ada waiting time. Tapi kalau misalnya si Thermomix ini dia udah ngingetin kita, panasin dulu ovennya. Jadi nanti pada saat dough-nya ready, kita udah bisa langsung masuk ke oven ya. Oke, kita lanjut. Kemudian grease 5 layer cakes ya. Jadi ininya loyangnya minta dia oles dulu. Nah, ini sebenarnya preference juga untuk mengoles loyang. Biasanya saya nggak oles sih loyangnya. Jadi dia biar lebih apa ya? Biar bisa memegang pinggiran daripada loyang. Kadang-kadang kalau misalnya loyang ini kita grease ya terlalu banyak, ntar dia pinggangnya tuh malah menciut gitu. Jadi itu tips dari saya, boleh juga nggak dioles. Jadi hanya diberikan kertas seperti ini ya, kertas baking gitu. Kalau nggak pakai kertas baking udah lengket semua ke dasar. Tapi kalau pinggirannya kita nggak usah pakai ya. Lanjut lagi. Kemudian dia sudah mulai ukur nih. Jadi unsalted butternya di soften 80 ya, kita buka. Ini udah langsung jadi timbangan nih. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, dia udah langsung nimbang ya. Saya masukkan karena saya punya ini 100 takarannya. Oke, ya kurang lebih ya. Biasanya kalau 1-2 gram is not a problem. Oke, kemudian lanjut lagi. Tambahkan 250 caster sugar. Saya punya 200 di sini.
Enak sekali ya, kita udah punya ini, udah tinggal taruh-taruh doang gitu. Karena udah sangat-sangat memudahkan. Biasanya kalau kita mau baking itu kita perlu timbangan yang udah pastilah, alat second gitu ya, alat kedua selain mixer gitu. Terus kemudian kita next lagi. Nah, dia minta untuk ditutup ya. Dia ada ininya, instruksinya. Ini ditaruh, ini measuring cupnya ditutup. Kemudian next. Nah, dia ini langsung mengaduk selama 20 detik ya. Di sini juga udah ada aturannya. Jadi kita tinggal muter aja. Oke, nah kalau udah selesai dia akan bunyi seperti ini ya. Kemudian kita next. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya ya. Nah, untuk hasil karena dia ini sekaligus ada blade untuk ngalusin, jadi gulanya sudah pasti lebih halus gitu. Oke ya, kemudian dia minta tambahkan susu. Tambahkan susu 150 gram. Nah, ini saya sudah mix dengan sour cream yang tadi ya. Enak banget loh punya Thermomix ini, tinggal cemplung-cemplungin aja. Oke, kita lanjutin next. Dia minta ditutup. Terus kemudian next. Putar. Oke, next lagi. Nah, kita lihat dulu ya, dia kan sudah next. Kalau misalnya tadi ada yang ke skip nih, kayaknya aku ada yang ke skip deh gitu. Kita tinggal balik aja, back forward gitu ya. Nah, ternyata ada tambahan nih 4 putih telur nih, tadi ke skip gitu ya. Karena di sini ada putih telur yang belum dimasukin, jadi kita tinggal back aja. Itu nggak masalah. Oke, nah sekarang tambahkan 320 gram tepung ya. Nah, ini kita mulai masukin tepungnya. Nah, tepung biasanya diayak ya. Tapi kalau di Thermomix ini kita nggak usah ayak, langsung aja masukin ya. Karena is not a problem gitu. Kita masukin pelan-pelan. Terus juga kalau misalnya di mixer, kita bayangin kalau misalnya ada bahan cairan, terus kemudian kita masukin bahan kering. Terus apa yang terjadi biasanya kalau dikocok? Ngebul ya, bus gitu. Nah, tapi di sini kita nggak usah takut karena ini udah ada tutupnya gitu. Praktis banget. Nah, dia minta tambahkan baking powder. Kita masukin lagi baking powdernya. Terus lagi next. Dia minta tambahin vanilla ya. Nah, saya sekalian masukin soda kuenya. Vanilla kita skip karena saya mau pakai yang pasta. Masukin strawberry pasta di sini. Oke, terus kemudian kita next lagi. Dia minta garam. Terus minta ditutup. Udah simple banget, udah kayak kita punya asisten robot gitu ya di rumah. Nah, tinggal diputar aja.
Oke, nah dia minta untuk di scrape down karena biasanya kan pada berterbangan ya. Kalau ini nggak usah pusing tuh, lihat ya. Dia minta di scrape down. Kentalnya udah bagus banget karena biasanya kalau kita mixer itu kalau kita nggak teliti itu masih ada yang menggumpal. Nanti hasilnya kalau jadi kue nanti ada gumpalan-gumpalan terigu gitu yang belum keproses. Tapi kalau misalnya pakai mesin ini udah enak banget. Ya, kita next. Nah, dia minta ditutup. Nah, ini minta lagi untuk diputar. Kali ini dengan waktu yang lebih singkat. Oke, terus kemudian remove mixing bowl ya. Oke, sudah jadi nih adonannya. Simple banget, kita bikinnya tadi cuma kisaran 5 menit doang. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mixer, itu kita harus mixer satu-satu. Mulai dari butternya, kemudian telurnya, masukin bahan kering mesti diayak dulu, kemudian aduk balik. Di sini nggak pakai gitu-gituan. Di sini langsung di blend, di mix, udah langsung jadi adonan. Nah, ini hasilnya ya, udah sangat-sangat gampang. Kita siapkan, kalau di resepnya di situ minta 5 loyang, kalau kita mau bikin 3 ya nggak masalah juga ya. Jadi suka-suka kita gitu. Kan kalau kita juga ada resep sendiri, kita juga bisa masukin ke mesinnya. Lihat ya, sudah blendingnya bagus banget. Tidak ada butiran-butiran lagi, udah sangat-sangat convenient banget pakai ini. Kita bagi menjadi 3 loyang. Mau dibikin 2 loyang aja juga nggak apa-apa. Kalau mau dibikin sedikit lebih tinggi, jadi ya memang sesuka kita ya. Preferensinya kita aja gimana. Yang penting kalau misalnya kita menggunakan ini loyang, itu paling nggak adonan harus 3/4 dari loyang, jangan full ya. Karena kalau full itu susah, nanti akan meluap dia. Karena kan panas, telur mengembang. Nah, ingat lagi di sini kita tidak menggunakan kuning telur. Jadi pastinya ini lebih healthy gitu. Karena kalau kebanyakan kuning telur kan kita tahu sendiri ya, bisa kolesterol gitu. Nah, saya menggunakan 2 loyang aja. Kalau misalnya mau menggunakan 3 silahkan. Mau menggunakan 5 sesuai dengan arahan dari mesin juga nggak apa-apa. Ya, tinggal diikutin aja sesuai dengan ininya, seleranya. Nah, setelah ini kita ratain dulu. Ratain permukaannya. Biar apa sih diratain ya, biar bagus. Biar nanti lebih nggak apa namanya ya, nggak. Kadang-kadang kue itu suka melendung di tengah gitu. Jadi bisa juga karena terlalu kental jadi tidak diratakan. Oke. Nah, ini kita ketuk-ketuk ya. Biar apa? Biar udaranya keluar. Oke. Udah siap untuk dipanggang karena tadi kita udah panasin ovennya di 160 derajat, ikutin sesuai dengan instruksi. Nah, untuk lebih pasti nanti ketika sudah waktunya 20 menit biasanya itu nanti kalian tes tusuk ya. Di tes tusuk menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi, tes di paling tengah, kemudian ditusuk, diangkat. Kalau dia masih lengket itu berarti belum siap ya. Karena kadang-kadang api di tiap oven kita juga saling berbeda kan. Kita harus ngenalin juga oven kita. Nah, kalau misalnya ditusuk tapi udah kering itu berarti sudah matang gitu ya. Kalau sudah matang tinggal dikeluarin, kemudian diseset pinggirnya dengan menggunakan pisau gitu ya. Terus kemudian langsung dibalik di atas cooling rack. Gitu, itu paling baik. Karena kalau misalnya kita diamkan lama di loyang dia akan mengkerut, akan kisut gitu ya. Jadi bagusnya adalah begitu sudah matang, agak panas-panas langsung dikeret pinggirnya, kemudian langsung dituang. Gitu. Nah, sampai sini pembuatan adonan, apa ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya sembari saya mau nyiapkan yang berikutnya. Oke. Ini ceritanya kita masukin oven ya. Oke.
Nah, sekarang kita mau bikin untuk pembuatan kedua, yaitu ganache coklat ya. Untuk ganache coklat itu sangat-sangat simple banget. Itu kita hanya bikin dari base dua bahan ini. Pertama adalah coklat gelap, dark chocolate. Mau pakai milk coklat juga nggak masalah ya. Kemudian ada whipping cream. Nah, whipping cream di sini, whipping cream saya pakai yang non dairy. Bedanya dairy dan non dairy adalah kalau dairy dari susu, non dairy dari vegetable. Nah, atau vegan gitu ya. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau misalnya non dairy itu dia itu ada manisnya. Jadi bertambah agak manis sedikit. Kelebihannya adalah dia sangat kokoh. Jadi untuk dekorasi itu bagus banget. Kalau dairy itu bagusnya adalah untuk rasa tuh enak banget ya. Karena dia based on susu. Tapi kalau misalnya buat dekorasi dia kalau panas agak melting. Jadi kalian harus pinter-pinter untuk ngenalin bahannya. Oke? Nah, sekarang kita mulai melelehkan. Biasanya melelehkan the best untuk coklat itu di 40 derajat. Nah, biasanya tapi kalau api kompor kita tuh susah buat di 40 derajat karena itu hanya suam-suam kuku. Biasanya pasti akan lebih dan mengakibatkan apa? Dia akan split, akan pecah. Tapi dengan menggunakan Thermomix exactly untuk suhunya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Oke, ini mau dipindah ke situ atau di sini juga boleh. Kita nyalain dulu. Ini saya menggunakan manual aja ya. Jadi nggak pakai cari resep di situ karena ini udah sangat-sangat gampang. Tinggal dituang aja untuk coklatnya ya. Takarannya ini biasanya kalau buat dekorasi 4:1. Jadi ini 4, ininya 1. Kalau bingung misalnya contoh ini 400 gram, ya berarti whipping creamnya 100 gram gitu aja ya. Tuangin langsung karena dia sangat-sangat simple. Biasanya membuat ganache itu banyak sekali caranya. Lewat pakai microwave bisa, lewat oven Mary juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian harus perhatikan suhunya karena itu kan manual banget. Kalau kelamaan di microwave pasti dia akan split. Begitu juga kelamaan kalau di kompor dia juga akan split. Oke. Nah, sekarang ini dengan menggunakan manual saya cukup 2 menit ya. Tinggal diputar-putar aja. Nah, 2 menit. Kemudian ini saya pakai 40. Nah, cukup. Kemudian ini saya menggunakan 1,5. Jadi putarannya nggak kenceng-kenceng. Hanya 1,5 aja. Nanti setelah 2 menit saya akan lihat. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Karena biasanya 2 kali. Gitu ya. Misalkan ada pertanyaan boleh ini kalau ada yang bertanya masih belum? Oke. Kayaknya udah jago-jago semua ya. Udah ini biasa untuk bikin kue kayaknya. Tapi praktis banget bener. Kalau kita bikin kue dekor kayak gini menggunakan Thermomix, adonannya aja udah 5 menit bikinnya. Ganasnya aja udah tinggal paling 4 menitan gitu ya. Jadi semua udah ready untuk kita dekor. Itu udah sangat-sangat convenient banget buat baker untuk membuat atau mendekorasi kue. Tinggal 30 detik lagi, nanti kita lihat. Oh ya, terus lagi kalau misalnya kalian mempunyai ganache yang udah jadi nih, terus kalian mau untuk dipanasin misalnya ya, misalnya udah agak beku atau dari kulkas, kalian masukin lagi dengan suhu 40 derajat, kisarannya juga 2 menit. Nanti dia akan melted kembali seperti semula gitu. Karena di suhu 40 derajat itu dia mencegah coklatnya split atau kepanasan. Oke. Ya, kita lihat di sini ya. Blendingnya bagus banget tuh. Ya, cuman memang coklatnya belum sempurna melted. Kita lanjutkan lagi 2 menit.
Oke, sembari menunggu ini kita mau lanjut aja untuk dekorasi ya. Kuenya sudah saya siapkan karena kalau menunggu kuenya matang nanti kita bisa sampai besok. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai dekornya. Nah, ini hasil kue yang sudah jadi ya. Saya sudah bikin kemarin ya. Dengan versi seperti ini. Kalau misalnya 3 loyang ya. Cukup untuk nanti kita stuck. Karena nanti di sela-selanya kita akan punya ganas juga ya. Oke, nah jadi pertama-tama adalah yang paling basic. Kalau misalnya kita untuk mendekor adalah kita kasih ganas dulu di alas ya. Ini udah harga mati. Fungsinya apa? Biar nanti coklat cake-nya nggak gerak gitu. Oke, biasanya bagian yang di atas ini saya balik ya. Ya seperti ini. Ya, terus kemudian saya kasih coklatnya ini untuk di filling. Jadi coklat yang tadi yang sedang dibuat ini juga untuk fillingnya. Kalau misalnya mau ditaker ya, benar-benar sangat precise, kalian boleh taker. Gitu. Ini kisarannya di 40 gram. Tergantung juga dari besaran kuenya juga ya. Nah, kita menggunakan ini namanya spatula. Kita langsung aja untuk dekorasi. Ini kita filling dulu. Gunakan meja putarnya ya. Oke, nah setelah ini kita akan stuck lagi untuk kue yang berikut. Untuk ketebalannya juga selera masing-masing ya. Kalau mau lebih tebal lagi silahkan. Kita stacking kue kedua. Oke, setelah itu untuk yang terakhir. Nah, setelah sudah, kemudian kita mulai cram coat ya. Cram coat itu adalah memberikan lapisan tipis pada kue sehingga nanti kuenya akan terlihat lebih rapat ya, tidak ada pori-porinya, tidak ada yang crumbnya akan jatuh gitu. Jadi kita cram coat dulu. Nah, syarat untuk cram coat adalah kuenya harus coklatnya harus lembut. Aduk dulu beberapa kali ya. Apalagi kalau kalian bekerja di ruang AC, kalian mesti lebih hati-hati karena coklatnya akan lebih cepat beku. Ya, jangan sampai ada kue yang masih terlihat merah gitu ya. Jadi kita semua harus di cram coat biar nanti tidak ada remah yang yang jatuh. Jadi kuenya smooth nanti.
Untuk tahap pertama, cram coat ini saya tidak menggunakan scraper, jadi hanya menggunakan spatula aja. Pastikan semua bawahnya tertutup sama coklat ya, rapet. Karena ini juga untuk sebagai lem. Setelah itu bagian atasnya, kalau bagian atas tipis aja. Ambil dulu ekses-eksesnya ya, yang masih tebal. Oke, untuk mengambil bagian bawah, spatulanya tinggal ditidurin aja. Tinggal bagian atas. Pastikan coklatnya masih lembut. Kalau enggak nanti kuenya akan ketarik-tarik. Saya pakai spatula yang lebih kecil. Bersihin dulu alasnya. Karena kalau nanti nggak dibersihin, coklatnya akan beku di bawah. Jadi harus dirapikan dulu. Oke, setelah di cram coat ini saya akan dinginkan dulu di dalam kulkas kisaran 5 menit sampai nanti ketika di touch dia tidak akan lengket. Setelah itu kita baru masuk ke pendekoran berikutnya.
Oke, masukkan aja ke freezer kurang lebih 5 menit. Kan kalau sekarang kita tes ini dia masih agak lengket. Oke. Boleh kita mau Q&A? Pertanyaan pertama ada dari Sherly Wijaya. Saya mau tanya, kalau misalnya kita buat kue bolu, terus bolunya setelah dikeluarkan dari oven menjadi mengkisut dan turun, itu gimana ya, Chef? Oke. Padahal udah matang dan tidak lengket. Ya, oke. Kalau misalnya dia itu di dalamnya bagus banget, tapi begitu pas dikeluarin kempes. Biasanya memang selalu kempes, cuman kempesnya itu punya apa ya? Punya takaran. Biasanya nggak yang over gitu, cus langsung kempes banget. Kalau sampai over banget itu berarti kamu ngocoknya terlalu over. Waktu saat telur dikocok dengan gula itu terlalu lama. Jadi sehingga banyak udara yang masuk, sehingga kandungan adonan itu sangat full sama udaranya. Begitu dia kena udara panas ngembang. Begitu dia bersentuhan sama udara dingin langsung kempes gitu. Jadi itu terlalu overkocok gitu ya. Jadi perhatikan lagi kalau misalnya mengocok telur dengan gula hanya sampai berjambul saja. Tidak perlu sampai yang over. Oke. Next ada dari Kim Paulus. Siang Chef, untuk pasta stroberinya bisa diganti pakai selai stroberi? Oke. Nah, kalau misalnya pastanya mau diganti sama selai, sebenarnya bisa aja. Cuman kamu nggak bisa dapat warna yang tadi merah seperti itu. Karena sebenarnya selai stroberi itu juga mengandung banyak ingredients lain. Misalnya seperti pengental sirup, terus kemudian dia ada airnya juga. Jadi kalau dicampur ke adonan biasanya kurang tepat dan malah tambah berat gitu. Jadi kamu mesti hati-hati untuk penambahan selai ke dalam adonan, tidak disarankan. Next, kenapa tadi cake-nya dibalik? Oke, cake-nya dibalik itu saya mau dapetin yang lebih rata di bagian topnya. Jadi kalau misalnya bisa aja gitu nggak dibalik gitu ya. Nah itu dia akan bergelombang gitu. Saya harus ngeratain, bisa aja. Cuman kalau saya balik akan lebih gampang karena dia memang base-nya udah rata. Untuk masalah yang bergelombang di bawah nggak usah khawatir karena dia akan tertutupi sama ganasnya. Jadi ganasnya itu sebagai kayak semen gitu ya. Jadi apapun bentuknya dia akan ngikutin gitu. Next, cake-nya perlu dioles pakai air gula nggak sebelum dikasih ganache? Oke, cake-nya perlu dioles dengan air gula. Oke, nah itu sebenarnya jika waktunya agak lama itu boleh dikasih simple syrup namanya ya. Kalau misalnya mau dia lebih stay longer sampai 7 hari itu silahkan aja. Tapi kalau misalnya mau dimakan dalam waktu yang cepat sebenarnya nggak usah. Karena itu penambahan cairan itu hanya untuk mengantisipasi kelamaan di kulkas. Jadi kan dia terabsorb tuh, dia punya kelembapan gitu. Jadi tambahin simple syrup. Tapi kalau kita waktu makannya itu misalnya durasi 2 hari aja udah habis, ya udah nggak usah gitu. Pada waktu mulai menghias, ganache-nya tunggu dingin dulu nggak? Oke, kalau misalnya kita lihat teksturnya, kalau dia 40 derajat itu bisa langsung karena tidak split sama sekali ya. Kita bisa lihat nih teksturnya nih. Ini sudah 40 ya. Lihat aja teksturnya dia tidak split. Jadi sangat-sangat smooth gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau dekor langsung nggak masalah. Biasanya kalau kita menggunakan microwave atau kita oven Mary, nah itu harus didinginkan dulu biar minyaknya kembali masuk gitu. Nah bedanya di sini sama Thermomix adalah dia bisa langsung pakai. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, resep yang tadi itu untuk ukuran loyang berapa? Oke, saya menggunakan loyang ukuran 16. Nah kalau misalnya menggunakan di resep, tadi resepnya menyarankan ukuran 14, tapi 5 loyang gitu. Jadi bisa kita mix and match sendiri. Oke. Nah sekarang saya cek lagi ya. Ini waktunya untuk ngelelehin coklat sebenarnya. Cuman kayaknya bowlnya udah rapet. Saya harus nyuci bowl yang ada. Ya sebentar ya.
Boleh? Coklatnya itu pakainya jenis coklat apa? Oke, coklatnya di sini saya menggunakan jenis couverture ya. Couverture dari merek tertentu, saya nggak sebut nama. Iya, tapi coklatnya couverture bukan kompon. Kalau misalnya mau dipakai kompon juga nggak masalah. Jadi memang preference-nya kita aja ya. Nggak masalah. Cuma kalau kompon itu biasanya dia akan lebih harden, akan lebih keras. Kalau couverture dia akan lebih lembut gitu. Itu preference kita masing-masing. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung mungkin belum tahu, nih Thermomix sebenarnya ada untuk metode cuci ya. Jadi pre-clean. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk menghancurkan fat itu bisa banget ya. Karena sangat-sangat easy. Jadi kita nggak usah buang-buang air panas karena dia bisa memanaskan sendiri. Itu sangat-sangat berguna banget buat para baker yang biasanya kita harus nyeduh air panas dulu buat ngambil butternya. Jadi di sini tuh bisa pakai pre-clean namanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk kita cairin si coklat ya. Kita gunakan coklat. Ini boleh gramnya berapa aja sih, nggak masalah ya. Masukin aja. Nah, kita mau lelehkan di 40 derajat seperti tadi. Ininya 2 menit. Kemudian panasnya 40 derajat. Kita lakukan selama 1,5 kali. Ini sebagian ganas yang ada saya masukkan ke dalam kantong segitiga. Saya lembutin dulu dengan panas suhu tubuh ya. Ini juga bisa kalau misalnya dia terlalu kaku, kamu pegang-pegang aja, kamu pencet-pencet sampai dia agak lentur, agak lembut gitu ya. Nanti saya akan menggunakan squid. Ini saya gunakan squid untuk membentuk swirl di atasnya gitu ya. Nah, untuk yang nanya misalnya ini ukuran berapa, bisa pakai 1 M. Ya, 1 M itu bagus juga untuk membuat swirl di atas. Kita bisa coba tes apakah kelembutannya cukup. Nampaknya dia agak-agak keras. Oke, 6 detik lagi coklatnya sudah mau jadi. Oke, dia menggumpal seperti ini, nggak apa-apa ya, kita panasin lagi.
Ini juga bisa dilembutkan dengan cara seperti ini ya. Kita masukin jari, kemudian kita putar-putar sampai dia soften, melembut. Kita ambil kuenya dulu. Kuenya sudah hard ya, jadi saya tinggal memberikan swirl atau drip. Ini lagi dibuat dripnya. Nah, kalau untuk membuat swirlnya, kita jangan lakukan seperti ini karena dia akan nggak sama, tapi pakai arah mata angin, atas bawah kiri kanan baru sela-selanya gitu ya. Oke, kemudian ke sini. Oke, kemudian lanjut lagi ke sini. Nah, kalau misalnya selangsungnya begini pasti dia akan rata. Oke. Nah, untuk bagian tengah kalian bisa gunakan coklat balls atau misalnya meshes juga bisa ya. Kalian bisa taruh di pinggirannya. Kita lihat dulu. Nah, dia sudah liquid ya. Kita bisa lihat. Tuh, sudah liquid. Oke, kita biarkan dulu dia hangat di dalam. Sambil jawab pertanyaan lagi ya. Oke, silakan. Kalau misalkan cake-nya dikeluarkan dari kulkas dan berkeringat gimana ya? Oke, nah kulkas itu kalau misalnya kelamaan memang berkeringat, jadi ada kondensasi ya namanya. Nah, cara untuk mensiasatinya adalah kalian harus jangan melakukan suhu yang drastis gitu perbedaannya. Jadi setelah dari kulkas kalian bisa masukin ruang AC dulu gitu. Atau misalnya dari freezer kalian bisa masukin ke chiller dulu. Setelah dari chiller kalian masukin ruang AC kemudian baru ke suhu ruang. Dengan demikian dia tidak akan kondensasi gitu. Oke, ada lagi. Oke ya, sekarang saya mau melakukan drippingnya. Untuk drip, tinggal dikeluarin, kita lihat. Sudah bagus banget. Kita kasih kantong segitiga. Tinggal dituangkan aja. Ya, sangat-sangat lembut, smooth. Oke, cukup. Diikat dulu ya. Karena kue ini juga sudah dingin, jadi pastinya udah enak banget untuk di dripping. Jadi dia akan langsung menempel pada dindingnya. Kalau misalnya kuenya belum dingin, biasanya dia akan terus turun. Jadi kita tes dulu. Potong sedikit aja, kita tes.
Ya, kita biarkan dia mengalir. Nah, dia akan berhenti karena sudah dingin, jadi dia akan ada gerakan turun gitu. Kita lanjutkan. Oke, ya kita bisa lihat ya, coklatnya sudah dia berhenti gitu. Nah, ini kita kasih lagi di sela-selanya. Nah, sudah terlihat lebih cantik. Nah, dia akan langsung beku. Kita bisa lihat dia langsung diam gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih juga stroberi untuk pemberian warna ya. Bagus banget perpaduan antara warna coklat dengan warna merah. Kan dia sangat-sangat kelihatan. Kita cari yang merah gitu, yang bagus. Nah, warna hitam ini juga bagus banget kalau misalnya kita golding, jadi kita kasih warna gold ya. Itu akan memberikan kilau juga pada kuenya. Jadi saya ada penambahan untuk luster gold di sini. Ini edible ya, jadi jangan khawatir, saya tidak mungkin menggunakan bahan-bahan non-edible. Nah, ini saya cairkan dengan menggunakan cairan vodka. Kalau misalnya memang nggak ada vodka, mau dikasih dengan air lemon juga boleh. Tapi biasanya vodka udah sangat-sangat bagus blendingnya. Aduk, biarkan dia larut. Ya, kita bisa lakukan ini, dia akan terlihat menarik dan highlight. Jadi buat teman-teman yang mau coba di rumah silahkan, dengan dekorasi apa aja juga boleh aja. Yang penting kita sudah bikin kuenya dengan Thermomix sudah sangat-sangat bagus ininya ya, hasilnya. Ada yang tanya. Ya. Gold plasternya itu warna modern atau gold apa ya? Ini termasuk kemarin itu goldnya ke yellow gold sih ya. Jadi bukan ke klasik atau rose gold gitu. Untuk pembeliannya sebenarnya kalian bisa lakukan di toko bahan kue atau di era online. Jadi itu udah banyak banget yang jual luster gold.
sama kalau cake-nya Mm-mm. mau diganti rasa lain, tadi kan strawberry, Iya. mau diganti rasa lain itu alternatifnya gimana? Oke, alternatifnya sebenarnya yang cocok dengan cake coklat itu ya kita bisa gunakan coklat itu sendiri maupun kita bisa gunakan vanilla ya. Vanilla tuh yang dia bisa kita pakai untuk telur utuhnya. Tadi kan saya menggunakan putih telur itu biar warna merahnya itu sangat-sangat kelihatan ketika dipotong gitu ya. Kadang-kadang kalau kita masukin kuning telurnya nanti dia warnanya jadi krem. Tapi kalau misalkan memang mau warna lain untuk cake bisa gunakan vanilla gitu. Kemudian bisa gunakan apa lagi yang cocok dengan coklat itu biasanya peanut butter juga bisa. Jadi kalau kalian mau gunakan coklat mau menggunakan cake peanut butter juga boleh karena itu masih cocok juga dengan temanya kue coklat ini gitu. Ya dengan di highlight dripnya akan lebih kelihatan. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke. Ya, kuenya jadi terlihat menarik ya, karena setelah di gold itu dia akan lebih keluar warnanya, juga sangat bertabrakan dengan warna gelapnya coklat gitu. Kalau kita lihat di bagian atas, warnanya bagus, menggugah selera banget karena ini ada warna stroberinya merah dan juga warna coklat gelap. Oke, sampai sini dekornya sudah selesai. Oke, saya harap untuk teman-teman semua yang mengikuti acara ini bisa ambil tekniknya gitu ya, bisa sharing juga kalau misalnya nanti bikin kue coklat atau misalnya bikin sesuatu yang enak gitu ya, bisa sharing misalnya saya menggunakan Thermomix loh, cepet banget, gak usah pusing baik ganasnya maupun cake-nya gitu ya, kan kalian bisa lakukan branding juga gitu. Jadi seneng banget berbagi hari ini dengan kalian. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, nggak ada lagi. Oke, thank you semuanya ya yang udah nonton, yang udah lihat gitu ya. Semoga kedepannya kalian memang sehat selalu ya di era pandemi sekarang ini. Jadi jangan sampai kondisi tubuh kita sakit gitu ya. Oke, sukses selalu semuanya. Saya Chef Beng, saya undur diri. Dah.